Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hikmah kita berada di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus berpikir keras tentang nasib kita di akhirat. Sederhananya, kalaulah tanpa iman, tanpa berpikir tentang dampak apa yang kita lakukan, pasti kita semua nggak mau berpuasa. Diam-diam kita berbuka dan kita menghalalkan apa yang Allah haramkan di bulan Ramadan. Namun kenapa kita mau menahan lapar haus di tengah teriknya matahari dalam waktu 29 sampai 30 hari? Karena kita berpikir dampak apa yang kita lakukan terhadap nasib kita di akhirat. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk melihat masa depan tidak hanya dalam dimensi duniawi, tapi Islam justru menitipkan kepada kita bahwa berpikir tentang dampak akhirat menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan kita. Cara berpikir kita, sikap kita, akhlak kita, semuanya diukur tentang dampak nanti di akhirat. Jadi seringkali kita berpikir keras tentang bagaimana cara hidup enak di dunia, tapi jarang sekali kemudian manusia ini berpikir keras tentang bagaimana nanti cara kita bisa mati dengan enak dan hidup setelah kematian dengan enak. Karena kehidupan dunia ini sangat singkat, Bapak Ibu sekalian, singkat sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ada 3 yang tidak dicatat amalnya dalam kehidupan. Yang pertama adalah ketika dia masih bayi, baru terlahir ke dunia sampai dia balik. Itu masa tidak dicatatnya sebuah amal. Jadi kalau kita usia baliknya usia 15 tahun, kalau Allah ngasih usia kita itu 60 tahun, 60 dikurang 15
Sisa usia kita tinggal 45 tahun. Itu usia biologis. Yang kedua kata Rasulullah, yang tidak dicatat amal itu adalah ketika kita tidur sampai kemudian kita bangun. Itu nggak dicatat. Jadi kalau bapak ibu nabokin suaminya lagi tidur ya, atau ngatain suaminya lagi tidur ya, nggak ada sih di sini ya. Insya Allah nggak berdosa karena nggak sadar. Tidur sampai bangun. Nah itu rata-rata orang Indonesia tidurnya itu 8 jam satu hari. Ya kalau habis subuhnya nggak tidur lagi. Nah kalau tidur lagi tambah tuh, ntar siang tidur lagi, jadi lebih dari 8 jam. Nah kira-kira kalau kita hitungkan 60 tahun usia kita ditambah waktu tidur kita 8 jam satu hari, mungkin kita sudah menghabiskan waktu 15 tahun. Jadi 45 kurangi 15, waktu kita tinggal 30 tahun ya. Ya, tinggal 30 tahun. Itu dikurangi tidur. Satu lagi kata Rasulullah SAW adalah orang yang hilang ingatan atau gila. Orang gila ini insya Allah semuanya normal kan ya. Nah orang gila itu selama dia gila itu tidak dicatat amalnya karena dia hilang ingatan. Belum lagi kalau dikurang-kurang yang lain, hal-hal yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya, lagu gitu ya. Berapa usia kita? Nah kira-kira hadirin sekalian, usia biologis kita itu paling kisaran 20 tahun sampai 30 tahun kalau kita dikasih jatah umur 60 tahun. Jadi sangat singkat, sangat pendek. Makanya di akhirat nanti dalam sebuah ayat Al-Quran itu dikisahkan tentang perdebatan antara penghuni akhirat tentang berapa lama kehidupan di dunia ini. Ada yang mereka mengatakan hidupnya 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari, bahkan ada yang mengatakan hitungan jam. Karena mereka merasakan singkat banget hidup dunia ini, sangat singkat gitu. Makanya Allah ingatkan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masanya hisab bagi kita semua, sedangkan kita dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Nah, hadirin sekalian, Ramadan ini mengajarkan kita tentang bagaimana kehidupan akhirat kita nanti. Dampak dari kehidupan kita dunia, apa nanti dampaknya di akhirat. Sedangkan usia biologis kita itu sangat singkat. Siapa yang bisa menjamin hari ini usianya bisa sampai 60 tahun? Tunjuk tangan kalau ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin hari ini usianya sampai 40 tahun? 50 tahun, 100 tahun? Tidak ada. Siapapun tidak ada yang bisa menjamin usianya. Kapan dia selesai masa usianya? Tidak ada yang bisa. Oleh karenanya kata Allah, ghaflah. Kita ini lalai gitu. Makanya kalau Allah juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga al-asr wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu merugi. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini sangat singkat, sangat singkat. Demi Allah, sangat singkat. Oleh karena itu sekalian, kalaulah kita bandingkan dengan usia-usia umat terdahulu, usia umat Nabi Adam alaihissalam itu ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Usia Nabi Nuh alaihissalam dengan para pengikutnya ribuan tahun. Kalau kita hitung-hitung matematika, kalau gitu nggak adil dong. Umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 tahun, nggak adil. Umat dahulu tuh pasti banyak masuk surganya karena hidupnya puluhan ribu tahun, ribuan tahun gitu. Sedangkan kita hanya hitungan belasan tahun, puluhan tahun saja. Sedangkan umat terdahulu sangat panjang. Ternyata setelah direnungi, bukan masalah panjang pendeknya usia, tapi berapa umur amal yang kita kumpulkan. Nah ternyata beda usia dengan umur ya, istilah usia. Kalau usia itu hitungannya adalah kuantitas. Umur biologis, kalau sebutnya dengan umur biologis. Umur biologis itu usia kita 30, 40, 60 itu umur biologis. Tapi ada yang disebut dengan umur amal. Nah, kalau umur biologis, setiap kita sudah ada takdirnya masing-masing. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya. Setiap kita sudah ada jatahnya. Itu namanya umur biologis. Tapi umur amal, nah ini yang harus kita panjangkan. Umur amal adalah ketika umur biologis itu berhenti di usia 60 tahun, umur amalnya akan terus mengalir sampai dengan yaumil qiyamah, sampai dengan hari perhitungan hisab nanti. Nah itu umur amal. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita memperpanjang umur amal kita. Jadi jargonnya adalah umur biologis, umur amal harus lebih panjang dibandingkan umur biologis.
Bagaimana caranya kita memperpanjang umur amal? Rasulullah SAW mengajarkan kepada tiga hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, amal jariyah. Nah, Bu, amal jariyah itu para pakar hadis mengatakan amal jariyah itu adalah wakaf. Wakaf, ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada wakaf. Jadi amal jariyah yang dimaksud hadis itu, para ulama hadis sepakat itu adalah wakaf. Nah, hadirin, kalau ingin umur kita itu terus mengalir, di tengah umur biologis kita berhenti, maka cara pertama adalah berwakaf. Kalau ibu-ibu, makanya kita pikir tentang kehidupan akhirat. Kalau bapak ibu sekalian punya harta, ya, bapak ibu bangunkan masjid. Selama masjid tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itulah pahalanya akan terus mengalir kepada bapak ibu sekalian. Makanya dalam sebuah hadis, seorang penghuni alam barzakh itu, mereka yang beramal soleh, mereka yang soleh, mereka tuh ketika di alam barzakh mereka ingin minta, ya Allah, percepat hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu nasib dia nanti ketika yaumil kiamah, mereka akan masuk surga. Maka mereka berdoa di alam kubur itu, ya Allah, percepat hari kiamat. Tapi kalau bagi orang-orang yang ahlul maksiat, ya, maka mereka di alam kubur mengatakan, ya Allah, kata mereka, jangan pernah terjadi kiamat. Mereka minta, ya Allah, jangan terjadi kiamat, gitu. Ini bedanya. Kenapa? Karena orang-orang yang soleh yang meninggal itu, mereka tahu tentang nasibnya nanti di surga atau neraka. Mereka tahu nasibnya ketika yaumul kiamah itu terjadi, mereka akan masuk surga, gitu. Makanya kunci yang pertama adalah amal jariyah. Perbanyak amal jariyah, amal jariyah, amal jariyah. Membangun pesantren, membangun masjid, tempat ibadah, atau berwakaf produktif misalkan. Karena wakaf itu hartanya nggak boleh berkurang. Bedanya wakaf dengan infak apa, Bu? Kalau infak itu uangnya boleh habis. Kalau saya misalnya berinfak kepada fakir miskin, selesai dikonsumsi, selesai. Tapi kalau wakaf nggak boleh. Wakaf itu hartanya harus kekal abadi. Saya berwakaf 100.000, ya. Saya berwakaf misalkan untuk beli ini keramik misalkan. Nah, salah satu syarat harta benda wakaf adalah kebermanfaatan hartanya itu panjang, nggak singkat. Jadi misalkan keramik ini kan bisa tahan puluhan tahun. Ya, jadi kalau saya berwakaf keramik selama puluhan tahun, selama itu kemudian digunakan untuk bermanfaatan, maka itu menjadi pahala. Misalkan bangunan ini, ya, dari dana wakaf misalkan. Karena ini kan aset wakafnya akan panjang, ya. Masa harta benda wakaf ini akan terus bertahan untuk panjang. Maka itulah kemudian hartanya bisa kekal abadi. Atau seperti hartanya Utsman bin Affan. Jadi harta yang bisa dibawa mati itu contohnya adalah hartanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia mewakafkan, saat ini menjadi Zamzam Tower di Mekah. Zamzam Tower itu adalah wakafnya Utsman bin Affan, disebut dengan wakaf produktif. Jadi lahannya itu adalah wakafnya Utsman bin Affan, sampai dengan sekarang masih ada wakaf itu, masih diabadikan dengan wakafnya Utsman bin Affan. Kemudian di atasnya dibangun dengan hotel Zamzam Tower. Nah, keuntungan dari hotel tersebut itu dibagikan kepada mauquf alaih. Mauquf alaih itu para penerima manfaat wakaf, bisa ke orang miskin, bisa untuk pendidikan, bisa untuk apapun. Jadi sampai sekarang harta yang masih terus mengalir pahalanya kepada Utsman, salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah salah satunya adalah Zamzam Tower yang dibangun di Makkah. Ada lagi wakafnya seorang pengusaha Aceh namanya wakaf Bugok, ya, jadi saat ini sampai sekarang masih dia punya aset wakaf di Mekah kalau tidak salah. Kemudian dari hasil wakafnya itu dia memberikan, jadi kalau orang Aceh di sana pergi haji itu dikasih uang dari hasil wakafnya seorang pengusaha tadi. Kalau saya namanya wakaf Bugok, ya, Bugok, saya tuh lupa. Ada satu bentuk aset wakaf. Nah itulah, jadi aset wakaf itu nggak bisa habis, tapi akan terus mengalir. Nah selama dia mengalir, itulah pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Jadi hari ini sekalian berpikirlah, bagaimana kalau saya meninggal, harta saya akan terus abadi, usia saya akan terus mengalir. Itu disebut dengan usia amal. Jangan sampai kita
berhenti di usia 40 tahun, 60 tahun, selesai juga amal kita. Nauzubillah min dzalik. Karena kalau kita bandingkan, amal kita sangat sedikit. Dosa kita lebih banyak dengan amal kita. Maka kalau usia kita berhenti, plek gitu, dosa kita berhenti, amal kita terus mengalir. Rugi adalah kalau kita umur kita berhenti, yang paling rugi adalah dosa kita mengalir. Nah, nauzubillah min dzalik. Ya, kalau pelaku maksiat, video porno misalkan, dia meninggal, videonya ditonton sama orang, ya, itu disebut dengan dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah, kata Ustaz Abdul Somad. Dosa jariah itu kalau dia sudah meninggal, dosanya terus mengalir. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai kita menitipkan amal yang itu dosanya akan terus mengalir. Yang kita harapkan adalah kalau usia kita berhenti, otomatis kan dosa kita berhenti. Nah, amal kita ngalir. Dengan begitu dosa kita akan tertutupi oleh amal-amal kita. Berpikir keraslah untuk itu. Yang kedua adalah, hadirin sekalian, anak yang soleh, waladin saleh. Ternyata istilah anak si walad di sini ada tidak hanya anak biologis, Bu. Kalau saya misalnya punya anak satu, oh kalau gitu rugi dong, saya punya anak satu, yang lain anaknya banyak misalnya gitu ya. Enggak, anak ini tidak hanya anak biologis, anak yang kita didik, ya. Misalkan gini, kita punya anak yatim, ya, yang kita biayai rutin, misalkan ya, Pak Ibrahim di Al-Biruninya misalkan, Pak Ibrahim anggap itu anak Pak Ibrahim semua, ya. Setiap santunan dikasih, pendidikannya dijamin, selama mereka kemudian menerima manfaat itu, dan ketika kita meninggal, dia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mereka pun menjadi anak-anak yang pahalanya akan ngalir juga kepada kita. Jadi carilah anak-anak yang tidak hanya anak biologis, tapi juga anak-anak yang non biologis lainnya. Jadi guru misalkan, ya, maaf Pak Saudari ini banyak anak non biologisnya. Jadi Pak Saudari melahirkan anak-anak sudah lulus gitu ya, mereka jadi anak-anak yang soleh, mereka bersedekah kepada orang lain, mereka ngajarin orang lain, pahalanya ngalir terus ke Pak Saudari. Nah, cari tuh, bagaimana kita bisa mendapatkan anak-anak yang bisa terus ngalir. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itu akan terus ngalir kepada kita semua. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur amal kita harus lebih panjang dibandingkan umur biologis. Berpikir keraslah untuk itu. Untuk kehidupan kita akhirat yang lebih panjang, lebih abadi. Kehidupan akhirat itu melelahkan, Bu. Melelahkan, Masya Allah. Kita selesai hidup di dunia, kita akan masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu penuh penantiannya sampai dengan yaumil kiamah. Setelah alam barzakh, dunia hancur, kita akan dibangkitkan ke dalam alam akhirat. Alam akhirat itu panjang juga. Ada yaumil mizan, ditimbang amal kebaikan, ya, ditunggu. Belum lagi kemudian kita ditunggu di padang mahsyar, di tengah panasnya matahari, menunggu catatan amal kita. Panjang, lama, melelahkan. Jadi kalau kita hanya berorientasi pada kehidupan dunia, sangat rugi, capek, Bu. Capek, selesai dunia ini, selesai. Cepat atau lambat kita meninggal, camat kita ini, calon kemati. Jadi sangat rugi kalau kita hanya orientasi dunia, orientasi akhirat. Makanya salah kalau seimbang hidup dunia akhirat itu salah ternyata. Ya, wabtaghi ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, itu maknanya bukan seimbang dunia akhirat, karena dimensinya berbeda kata para ulama. Dimensi dunia itu berbeda dengan dimensi akhirat. Jadi nggak bisa seimbang antara dunia akhirat. Maknanya adalah dunia itu kendaraan akhirat, itu benar. Ad-dunya mazratul akhirat. Jadi kalau dunia itu harus jadi kendaraan kita untuk akhirat. Hari ini kita dunia, betul. Kita nggak bisa lari dari dunia. Tapi jadikan dunia itu kendaraan kita untuk bisa mencapai akhirat. Demi Allah. Kejar harta nggak selesai. Kejar jabatan nggak selesai. Mau sekaya apapun selesai. Nggak dibawa mati demi Allah. Kejar hari ini. Dan hari ini kesempatan terbaik kita. Besok belum tentu kita hidup. Hari ini, saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang umur amal kita? Baik, terakhir hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Ramadan. Mengajarkan kita tentang orientasi kehidupan akhirat kita. Masing-masing kita harus memastikan umur biologis kita berhenti, tapi umur amal kita harus terus mengalir. Kita harus memastikan itu. Demi Allah, pastikan itu. Kalau kita ingin bahagia selama dunia akhirat, pastikan umur amal kita harus lebih panjang dibandingkan umur biologis kita. 3 tadi, amal jariah, anak yang soleh, ilmu bermanfaat. Kejar ini. Cari caranya agar kita bisa memperbanyak ini. Baik, hadirin sekalian berahmati Allah, yang terakhir adalah di bulan Ramadan ini
Untuk itu semua kita harus banyak-banyak doa. Nah, ini ke judul awal, banyak-banyak doa. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah gitu. Minta hidayah sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita lagi baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu benar-benar ya Allah, tunjukin aku ke jalan yang lurus. Minta hidayah sama Allah. Karena hadirin sekalian, kita tidak mampu beramal soleh kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita itu akan tetap dalam hidayah. Tidak ada. Banyak kisah-kisah orang-orang yang tadinya dalam hidayah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Demi Allah tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karenanya kita minta doa sama Allah di bulan Ramadan ini. Doa yang paling penting menurut saya di antara doa-doa yang lain adalah minta hidayah sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hidayah, tunjukin jalan yang lurus, tunjukin jalan yang lurus. Kalau kita salah, minta diluruskan. Kalau kita berjalan yang salah, minta diluruskan. Ya Allah, minta hidayah, minta hidayah. Itu penting. Kadang-kadang kita tuh minta duniawi lebih banyak. Padahal minta hidayah itu akan mendapatkan dunia. Demi Allah, minta akhirat, dunia akan dapat. Demi Allah, minta ampunan, dunia akan datang. Minta hidayah, dunia akan datang. Minta rahmat, dunia akan datang. Demi Allah, dunia itu kecil dibandingkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan, betul-betul kita menghayati, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Jangan sampai kemudian kita hari ini berada dalam keadaan Islam dan iman, belum tentu akhir hayat kita. Karena ada seorang yang dikisahkan dalam Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, seorang muazin yang dia adalah orang yang soleh. Seorang muazin pasti dia adalah orang yang paling sholat di awal waktu. Lalu kemudian Allah takdirkan di akhir hayatnya dia menikahi seorang yang bukan muslim dan dia murtad. Sebelum malam pertamanya dia kemudian jatuh dari lantai atas dan meninggal dalam keadaan murtad, padahal dia adalah seorang muazin yang soleh. Banyak lainnya, seorang mujahid penghafal Quran, ketika dia dalam medan peperangan dia melihat seorang wanita Romawi, lalu kemudian tertarik, diajak menikah dan murtad ke jalannya. Kemudian Allah cabut hafalannya, tinggal 2 ayat dalam otaknya, yaitu ayat berkaitan dengan neraka. Dan ini dikisahkan dalam sirah sahabat yang menjadi perhatian bagi kita agar kita hati-hati dengan hidayah. Oleh karenanya minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar kehidupan kita selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.